I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems. Bu Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Agung. Aduh, ini kayaknya semangat banget ya Bu Sari ya. Sebelumnya saya minta maaf nih Bu Sari, ganggu waktunya, ganggu tenaganya. Bu Sari masih mau meluangkan waktu untuk bersama-sama improve dalam hal yang positif, dan tentunya untuk membantu saya dalam kegiatan melakukan aksi nyata di modul 2.3 ini, di mana modul tersebut fokus pada coaching supervisi akademik. Jadi Bu Sari, pada kesempatan kali ini saya ingin minta bantuan kepada Bu Sari dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan proses coaching supervisi, di mana hal akan saya bagi dari beberapa bagian. Yang pertama, praobservasi yang saat ini kita lakukan Bu Sari. Terus besok akan pelaksanaan di kelas. Jadi saya izin ke Bu Sari, jika diperbolehkan saya visit ke kelas yang akan Ibu mengajar besok. Terus terakhir akan ada proses pasca observasi. Kira-kira bersedia nggak nih Bu Sari? Insya Allah bersedia Pak Agung. Ya bersedia Bu Sari, pokoknya baik banget deh. Oke, Bu Sari nih, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang tujuan apa sih kita ngobrol pada kali ini, sebenarnya tujuan dari supervisi akademik saat ini, bahkan sampai pelaksanaan, bahkan sampai pasca nanti, itu bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, improve, baik dari Bu Sari maupun saya akan banyak belajar dari pembelajaran yang akan Bu Sari berikan di kelas. Bu Sari juga mungkin akan mendapatkan arahan nih dari mentor saya atau pengajar praktek saya kelak, untuk pembelajaran yang lebih baik di kelasnya. Gitu ya Bu Sari ya. Sebelumnya Bu Sari, kalau boleh saya bertanya, apa sih pembelajaran yang akan Ibu Sari sampaikan di kelas esok hari nih Bu Sari? Ya, baik Pak Agung. Jadi esok hari itu saya akan mengajar di kelas 5. Kebetulan kelas 5 ini sendiri bukan kelas yang saya ampu sebenarnya. Begitu gitu ya. Sari. Tapi saya akan coba untuk melakukan pembelajaran di kelas 5, khususnya di tema 4. Nanti materinya akan berkaitan dengan ekosistem dan pokok pikiran. Kalau ekosistem ini tadi pelajaran IPA, dan pokok pikiran itu nanti untuk pelajaran bahasa Indonesia. Oh, ekosistem dan ini ya, apa namanya, pokok pikiran ya? Iya, betul. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu, kenapa? Ini kan apakah di kelas Ibu atau bukan Bu? Bukan. Bukan. Emangnya Ibu lagi dalam kegiatan apa? Kegiatan ini dalam rangka saya sedang melaksanakan praktik praktik untuk PPG. Jadi saya dapat di kelas tinggi dan saya memilih untuk kelas 5. Gitu. Dan dari latar belakang masalah yang memang saya ambil adanya di pelajaran IPA gitu. Oh, berarti kebetulan ya saya pengen melakukan wawancara observasi, Ibu juga mau melakukan praktek PPL ya Bu ya? Iya. Oke. Terus Bu, lanjut Bu. Tadi kan Ibu udah bahas, Ibu nge-spill bahwasannya pembelajaran yang akan Ibu bawakan besok tentang ekosistem di kelas 5. Kebetulan di kelas saya Bu ya. Terus apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nih kira-kira esok hari itu? Secara garis besar sih tujuan pembelajarannya itu kalau untuk yang ekosistem, di mana anak-anak itu nanti bisa mengaitkan nih hubungan antar komponen pada sebuah rantai makanan gitu. Yang kemudian yang kedua, jadi nanti saya akan memberikan suatu masalah gitu ya, berkaitan dengan ekosistem ini. Nanti anak akan menyimpulkan apa sih dampak dari masalah ini, khususnya dalam ekosistem itu masalahnya saya mengambil tentang punahnya hewan-hewan gitu ya. Nah, anak-anak nanti menyimpulkan apa sih dampaknya gitu dari kepunahan berbagai macam hewan yang nanti saya akan tampilkan dalam bentuk video seperti itu.
untuk bahasa Indonesianya sendiri, nanti tujuan pembelajaran itu di mana anak-anak bisa menemukan pokok pikiran dalam sebuah teks yang saya sudah siapkan pula gitu. Begitu. Kira-kira seperti itu Pak Agung. Wah, menarik Bu ya. Berarti ada 2 mata pelajaran yang akan Ibu bawa besok ya secara langsung. Terus Ibu lebih fokus ke bagaimana nih kalau seandainya salah satu hewan di dalam ekosistem itu punah gitu ya. Iya. Wah, itu menarik banget Bu. Terus Bu, berikutnya nih, apa aja sih area pembelajaran yang akan Ibu kembangkan yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan perkembangan yang relevan saat ini. Jadi targetnya kemana, area pembelajaran apa yang akan Ibu tingkatkan? Ya baik, untuk area pembelajarannya saya fokus pada collaboration ya, karena kan di sini anak-anak nanti akan belajar bagaimana mencari kemudian menemukan, membuktikan sendiri gitu, tapi dengan bantuan teman-teman dalam satu kelompok gitu. Jadi nanti anak-anak dapat berkolaborasi, kemudian juga communication-nya juga bagaimana nanti anak-anak menyampaikan melalui diskusi antar sesama kelompoknya, kemudian juga menyampaikan dalam bentuk presentasi di depan seperti itu. Jadi ya collaboration, communication, kemudian juga tentu critical thinking-nya ya, karena kan memang nanti mereka akan diskusi gitu, akan membuktikan benar nggak nih jawabannya gitu. Kemudian juga mengisi teks dan lain sebagainya gitu Bu ya. Oh, wah bagus banget ya, berarti Ibu kemungkinan besar, bukan kemungkinan, pasti besok menerapkan pembelajaran abad 21 gitu Bu ya? Ya. Kalau nggak salah 4C. 4C ya. Satu lagi tadi kreatif, karena kan nanti anak-anak juga akan menggambar rantai makanan nih. Oh gitu. Nah nanti anak-anak yang kreatif dalam hal menggambar, nanti akan membuktikan di situ. Oh ternyata seperti ini loh rantai makanan yang benar. Wah asik ya, berarti dari seluruh aspek akan terpenuhi dalam pembelajaran besok. Kolaborasinya dapat, critical thinking dapat, communication pasti ada kan, sama yang lain sebagainya Bu ya. Oke Bu, berikutnya nih Bu Sari, hal baru apa sih yang telah Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran besok hari ini Bu? Untuk hal baru tentu karena di sini saya juga menerapkan pembelajaran yang berbasis media tipek ya, teknologi, di mana nanti tentu saya akan mempersiapkan media yang berbasis teknologi tadi gitu. Dalam bentuk video tadi saya ambil dari saya sadur dari YouTube yang disesuaikan dengan materi, kemudian juga tampilan Canva. Yang saya buat nanti sebagai media pembelajaran, jadi anak-anak bisa melihat dan tentu dengan tampilan yang menarik gitu. Jadi anak-anak nanti nggak merasa bosan gitu ketika menerima pembelajaran. Benar ya Bu ya, pada era pembelajaran kali ini memang disarankan gitu Bu ya untuk melakukan pembelajaran berbasis tipek ya, yang menerapkan pembelajaran teknologi itu sendiri di kelas. Wah pasti menarik banget nih, anak-anak jadi nggak jenuh dengerin guru-gurunya ngomong ya. Ibu bawa pakai video, terus Canva, itu Canva PPT atau gimana Bu? Saya buat Canva, kemudian ditampilkan dalam bentuk seperti PPT ya. Oh gitu, seperti PPT. Nanti berurutan gitu saya tampilkan, jadi anak-anak menerima pembelajaran itu secara sistematis gitu. Oh gitu. Jadi sudah saya susun secara sistematis media tersebut. Wah pasti menarik banget nih, saya nggak sabar untuk ngelihat besok nih Bu ya. Berikutnya Bu, tadi kan hal barunya udah saya tanyain, sekarang persiapan apa sih yang udah Ibu lakukan untuk pembelajaran esok hari ini? Persiapannya tentu ketika kita ingin melakukan pembelajaran, yaitu dalam hal perencanaan, yaitu rencana pembelajaran RPP gitu Bu ya? Ya betul. Kemudian dalam hal medianya, selain itu juga ada bahan ajar yang akan saya siapkan, karena kan ini berkaitan nanti dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Ini nanti anak akan membuktikan sendiri hasil diskusinya benar atau tidak gitu, dalam bentuk sumber lain, yaitu bahan bacaan yang sudah saya siapkan. Kira seperti itu Pak. Berarti sampai
sampai ke penilaiannya juga udah Iya, ibu betul. persiapkan gitu Bu ya? Sampai penilaiannya, instrumennya, rubrik penilaiannya sudah saya siapkan. Wah mantap banget Bu. Oke Bu, tadi persiapannya udah di-spill sama ibu. Sekarang apa aja sih nih tantangan dan hambatan dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran esok hari nih? Tantangan yang ibu temuin dalam mempersiapkan esok? Tantangannya sih yang pertama karena tadi menggunakan teknologi, tentu saya harus memiliki perlengkapan peralatan yang memadai gitu dalam hal laptop gitu ya, komputer, ini benar-benar harus sudah mendukung aplikasi-aplikasi yang akan saya gunakan gitu kan. Kemudian yang kedua tentu ketika sudah jadi nih medianya, untuk menampilkan ke anak-anak juga perlu pendukung, yaitu seperti LCD. Nah, LCD ini sendiri alhamdulillah sih di sekolah kita sudah lengkap, tapi tentu karena guru-guru yang lain juga ingin memakai gitu ya sama seperti kita, jadi tentu kita harus duluan nih terkadang untuk menggunakan LCD itu. Jadi ya tentu persiapannya tadi kita harus benar-benar mempersiapkan perlengkapan itu. Oh minimal untuk menanggulangi tantangan itu ibu udah nginformasiin ke guru-guru ya mau pakai proyektor dan lain Iya sebagainya. betul, saya informasikan terlebih dahulu jadi nanti tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Saya harus pakai ini hari ini tapi ternyata sudah dipinjam dengan guru lain, kan itu juga akan menimbulkan Iya, polemik juga gitu ibu ya. Tantangan udah, solusi juga tadi udah ibu katakan ya, kalau seandainya permasalahan fundamennya yang akan ditemui itu proyektor yang akan dipakai, tapi ibu udah mensiasatinya dengan baik. Terus Bu, berikutnya, tadi kan persiapan, kalau sekarang lebih ke strategi pembelajaran apa nih yang udah ibu siapkan dalam pembelajaran esok hari agar sesuai dengan tujuan yang telah ibu buat tadi? Strategi pembelajarannya tentu yang berpusat pada peserta didik ya Pak Agung. Jadi nanti yang lebih aktif dalam pembelajaran itu peserta didik gitu ya. Dan pendekatannya ya tadi student center. Kemudian model pembelajarannya kebetulan saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Ya. Ya, jadi nanti anak akan diberikan satu permasalahan. Nah, nanti dari permasalahan itu didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya, kemudian nanti anak-anak berdiskusi nih kira-kira apa ya yang menjadi masalah dalam video tadi gitu ya, khususnya tadi saya memberikan video. Nah kemudian setelah itu dampaknya apa, nanti dibicarakan sesama satu kelompok, nanti akan dibuktikan gitu, betul tidak ya jawaban mereka tadi. Dan membuktikannya itu saya memberikan suatu bahan bacaan yang berkaitan tadi dengan permasalahan yang dihadapi dalam video. Oh gitu, berarti lengkap ya, anak-anak pertama dikasih permasalahan dalam bentuk video, terus ibu juga kasih bahan ajarnya untuk cari informasi, dan mereka menyelesaikan permasalahan dari LKPD yang telah mereka akan kerjakan gitu ya Bu ya. Oke, berikutnya Bu, apa sih kalau saya boleh tahu, ibu kan udah menentukan nih strategi pembelajaran yang akan ibu terapkan. Tadi ibu mau pakai model pembelajaran inquiry. Nah, dasar pemikirannya apa sehingga ibu pakai model pembelajaran itu Bu? Kenapa nggak pakai PBL? Kenapa nggak pakai PJBL dan lain sebagainya? Ya, jadi karena tadi ya yang ingin saya kuatkan di pembelajaran IPA ini adalah kolaborasi dan komunikasi. Nah, ini saya coba pembelajaran inquiry bagaimana anak-anak dengan pemikiran mereka yang mungkin berbeda-beda kemudian disatukan gitu ya. Setelah disatukan kemudian dibuktikan, artinya antar sesama teman ini mereka bukan hanya memberikan pemikiran mereka sendiri gitu, jadi ternyata tapi saling kolaborasi, saling berkolaborasi, saling punya pemikiran, kemudian membuktikan sendiri apakah jawaban mereka masing-masing benar gitu, kebenarannya mereka membuktikan sendiri. Jadi di situ ada kerjasama, bukan hanya hanya jawaban saya loh yang benar atau hanya jawaban dia saja loh yang benar gitu. Jadi di situ bisa sama-sama membuktikan nanti gitu. Oh ternyata jawabannya seperti ini. Oh ternyata mungkin jawaban kita semua tidak ada yang salah gitu. Hanya saja mungkin pilihan katanya yang kurang tepat dan lain sebagainya. Menarik banget Bu ya. Berikutnya Bu, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana strategi
Ibu yang tadi Ibu katakan agar penerapannya berhasil nih. Tingkat keberhasilan gimana? Oh, kalau anak-anak udah seperti ini, oh berarti berhasil pelaksanaannya gitu Bu. Tentu ukurannya ya instrumen yang sudah saya buat. Oh gitu. Jadi saya membuat instrumen khususnya untuk penilaian. Kalau untuk pengetahuan saya membuat soal-soal gitu ya, soal-soal yang akan mereka kerjakan dalam bentuk LKPD maupun soal tes evaluasi di akhir pembelajaran. Kemudian dalam hal keterampilan nanti saya juga buat rubrik penilaiannya gitu ya, karena kan tadi di sini yang mau diukur adalah bagaimana mereka menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi mereka gitu ya bersama teman-teman. Nanti ya sudah saya siapkan juga tuh instrumennya. Nah di situ saya bisa mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Wah, ini menginspirasi banget sih. Ibu udah nyiapin semua hal dalam pembelajaran satu pertemuan. Wah, itu amazing banget Bu. Itu juga tadi Ibu udah spill tuh keberhasilan. Berarti minimal anak udah berani tampil di depan, ngomong dengan LKPD yang telah dia kerjakan, ngomong dengan percaya diri, itu udah termasuk berhasil gitu Bu ya. Mungkin nanti tingkat keberhasilannya. Oh ya, ada gradingnya gitu Bu ya. Baik, oke. Berikutnya Bu, tadi Ibu sempat spill tentang rubrik penilaian. Nah ini aku mau tanya lagi, adakah rubrik penilaian yang akan Ibu persiapkan dalam pembelajaran besok? Kalau ada itu, rubriknya kayak gimana gitu? Khususnya untuk rubrik tadi ya keterampilan, karena tadi presentasi, tentu yang dinilai adalah pertama kepercayaan dirinya gitu ya ketika menyampaikan, kemudian penggunaan bahasanya gitu kan kadang anak-anak tuh penggunaan bahasanya nggak baku gitu ya, tidak baku, kurang baku gitu ya, maka di situ juga saya nilai, kemudian kesesuaian dengan permasalahan yang memang sudah ditetapkan tadi gitu ya, kemudian benar nggak nih sesuai dengan permasalahan yang ada jawabannya gitu, karena kan mungkin tadi ada saja mungkin anak yang yang menjawab kurang tepat, ngawur gitu bahasa kita Bu ya. Kira-kira seperti itu rubriknya. Oke, baik Bu. Tapi overall Ibu akan membuat rubrik penilaiannya dari beberapa aspek kan gitu ya Bu? Iya betul. Oke Bu, lanjut Bu, dari seluruh persiapan tadi ya udah Ibu spill, rencananya juga, strateginya juga. Bagaimana nih komitmen Ibu dalam memastikan keberhasilan pembelajaran besok? Ya baik, dan komitmen yang sudah saya buat tentu ketika saya akan melaksanakan pembelajaran, saya akan berusaha sebaik-baiknya membuat perencanaan gitu ya yang memang sudah disiapkan secara matang gitu ya, baik dari RPP, bahan ajar, media, LKPD-nya, kemudian instrumen penilaiannya itu harus benar-benar sudah disiapkan. Jadi ketika nanti sudah dilaksanakan gitu ya, sudah dalam tahap pelaksanaan saya sudah siap gitu. Jadi tidak bingung apalagi nih yang mau saya lakukan, kira-kira seperti itu. Baik. Terakhir nih Bu ya, semua hal udah saya tanyakan, tapi nggak lengkap nih kalau seandainya kita saya nggak mempertanyakan hal yang pendukung. Maksudnya siapa aja sih pihak lain yang mendukung dalam memastikan komitmen Ibu nih dalam memastikan keberhasilan pembelajaran di esok hari gitu Bu? Baik, yang mendukung tentu semua yang ada di sekolah gitu ya, di sekolah semua mendukung, terutama tentu kepala sekolah yang sudah mengizinkan saya pertama untuk menemukan apa sih masalah yang memang dihadapi khususnya di sekolah kita ini, kemudian rekan sejawat yang bisa saya jadikan diskusi gitu ya, kemudian bertanya banyak hal, mungkin juga termasuk Pak Agung gitu ya, bagaimana karakter anak-anaknya, kemudian materinya ini sudah sampai sejauh mana anak-anak mendapatkan. Jadi tentu kerjasama antar tim ini ya di dalam sekolah tentu membantu sekali saya untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini. Oke, tentu juga peserta didiknya Pak Agung. Jadi tentu anak peserta didik ini sangat membantu saya gitu ya untuk persiapan pembelajaran ini, dan semoga nanti ketika pelaksanaan anak-anak juga bisa bekerja sama dengan baik. Amin. Wah, makasih banyak banget Bu. Saya pertama gak bosan-bosan bilang terima kasih, karena dari obrolan kita kali ini saya banyak belajar bahwasannya pembelajaran itu
persiapan yang harus dilakukan tuh banyak, bahkan effortnya besar banget yang ibu lakukan. Saya nggak sabar untuk ngelihat pembelajaran esok hari. Saya berdoa mudah-mudahan besok pembelajaran pasti menyenangkan, pasti berhasil ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih Bu, sampai ketemu besok. Sama-sama Pak Abu. Terima kasih Bu. Sakit tidak? Sehat? Kondisinya? Alhamdulillah. Sambil nanti ibu absen ya. Siapa teman kita yang tidak hadir hari ini? Siapa lagi? Handayani. Kemudian siapa lagi nak? Mauri. 3. Siapa lagi? Putri Ayu. Ya. 4. Sebelum pembelajaran kita biasa melakukan apa? Siapa yang biasa pimpin doa? Okay, my friends, sit down please. Before we study, let's pray together. Selanjutnya, ibu mau mengecek kesiapan anak-anak dulu untuk belajar. Apakah pakaiannya sudah rapi? Sudah. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Ibu bacakan sebentar ya, anak-anak boleh dengarkan. Yang pertama, kita akan mengaitkan hubungan antar komponen pada sebuah rantai makanan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, nanti melalui tayangan video, nanti anak-anak juga dapat menyimpulkan dampak dari kerusakan komponen ekosistem dalam jaring-jaring makanan. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Sebagai pengantar, Ibu ingin mereview kembali. Kan kemarin ekosistem sudah ada di subtema pertama ya. Oke, ada yang masih ingat nggak apa sih pengertian ekosistem? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu perkumpulan populasi di suatu tempat. Populasi kumpulan yang di satu tempat. Oke, lingkungan. Oke, bagus. Rifki, yang lain ada yang mau coba? Oh ya, ekosistem. Oke, Vino. Lingkungan tempat kita tinggal ya sebagai makhluk hidup. Ada lagi? Ini pada sana. Jadi tadi yang dikatakan sama teman-temanmu benar, ya, tidak ada yang salah. Jadi ekosistem itu hubungannya sama lingkungan, ya. Jadi di sini Ibu tampilkan pengertian ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup dalam sebuah lingkungan. Itu tadi hubungannya sama lingkungan. Nah di sini kalau kata kuncinya juga ekosistem adalah yang pasti adanya interaksi, adanya hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Jadi saling berhubungan. Maka terciptalah yang namanya ini. Apa namanya? Rantai makanan. Dalam satu lingkungan pasti ada yang namanya rantai makanan. Contohnya ya, ini adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Sebagai produsen adalah kita contohkan tanaman padi misalnya. Ya, tanaman padi bertumbuh gitu ya. Petani menanam padi, kemudian dimakan oleh apa? Tikus. Dimakan oleh tikus. Hewan di sini ular. Ya, karena ular ini dianggap mengganggu misalnya. Banyak diburu di ular atau dikonsumsi, kan ada ya orang yang mengkonsumsi ular ya. Ada diburu besar-besaran ular tersebut, jadi semakin langka lah ular tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi pada rantai makanan ini? Tikus menjadi sedikit, apa banyak? Makin banyak. Oke, tikus makin banyak. Ada lagi
Rifki? Orang akan makin sedikit. Orang akan jadi apa? Menurut saya ya Bu ya, tikus akan sedikit soalnya kan orang itu juga bisa makan tikusnya. Oh gitu sih. Bagus. Jadi ada dua pendapat yang berbeda kalau di sini. Tubuh Hawk bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Ada lagi yang mau menanggapi? Azam dulu. Azam. Banyaknya kepunahan Bu. Banyaknya kepunahan. Apalagi Rido? Hewan tuh semakin punah dan diburu oleh manusia. Oke, semakin banyak hewan yang punah ya itu tadi karena banyak perburuan oleh manusia. Karena mau menanggapi lagi Bu? Tapi juga ada kalau saya perubahan habitat. Kan tadi kan udah kita sebut punah itu kan memang mayoritas karena pemburuan. Iya. Tapi dari data evolusi ini saya mendengar bahwa perubahan habitat juga membuat kepunahan. Oke, selain tadi perburuan adanya perubahan habitat. Oke, bagus sekali Rifki di. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak ke situasi bagaimana jika banyak hewan di Indonesia yang punah. Apa yang akan terjadi? Situasi apa yang akan terjadi? Mantap. Ya, hewan menjadi langka. Lalu apalagi sih? Nah, kalau hewan jadi langka terus jadinya apa? Kita tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat apa? Tidak bisa lagi melihat hewan-hewan tersebut. Ada lagi? Nah, anak-anak, Ibu akan menugaskan anak-anak hari ini untuk membentuk kelompok ya. Dan 4 sampai 5 orang nanti boleh duduk saling berhadapan. Oke? Boleh mulai? Ibu kasih waktu 3 sampai 4 menit untuk mencari kelompok. Oke, silakan. Baik, anak-anak. Jadi kegiatan pertama di kalian dalam kelompok adalah memilih ketua kelompok. Kelompok satu silakan. Tapi ya, kira-kira apa sih yang akan terjadi jika banyak hewan yang punah, kemudian penyebabnya? Silakan diskusikan. Nanti Ibu akan memberikan lembaran kerja peserta ini untuk diisi. Tapi sekarang boleh diskusi dulu. Siapa tahu ada jawaban lain dari kelompok kecil. Silakan. Bukunya satu bahan ajar atau buku. Jadi nanti anak-anak selain tadi menyaksikan video, Ibu punya buku bahan ajar yang tiap kelompok nanti akan dapat. Di sini kalian bisa menemukan jawabannya. Selain tadi sudah diskusi, boleh dicek apakah benar menurut buku ini tadi jawaban kalian dan teman-teman. Ya, benar. Silakan. Ini adalah bahan ajar. Ya peserta didik, silakan diisi yang bagian kelompok. Kan ada bagian kelompok tuh. Ya, yang bagian kelompok silakan diisi. Ya, yang halaman 1
jelek nanti jadinya lingkarannya. Bisa. Atau tanam ulang, dan 6 tsunami. Apa yang akan terjadi jika hewan-hewan tersebut menjadi langka atau punah? 1. Habitat akan rusak karena banyak hewan yang punah. 2. Punahnya hewan akan menimbulkan penyebab punahnya beberapa hewan itu karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali silaturahmi Pak Agung Ya, bersama Ibu Sari dalam rangka pendampingan individu yang kelima. Pak Eko pengen melihat perkembangan dari Pak Agung ya selama 1-2 bulan terakhir, apa saja yang sudah disampaikan oleh fasilitator berkaitan apa-apa yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Mungkin untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Agung dan Ibu Sari untuk melanjutkan kegiatan apa yang seharusnya dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktu dan tempatnya. Dan terima kasih Bu Sari nih udah mau menempatkan waktunya di kesibukannya untuk selalu direpotin sama saya nih. Ya, ini Pak Bu Sari, seperti yang saya infokan kemarin ya, bahwasannya proses yang akan kita lakukan tuh ada beberapa. Yang kemarin telah kita lakukan ada praobservasi yang kita ngobrol di sini, terus pelaksanaan yang di kelas, dan sampailah pada titik yang sekarang ini yaitu pasca. Intinya kita akan berbicara apa sih yang dialami, apa sih pelaksanaan yang dirasakan sama Bu Sari. Kira-kira bisa nggak nih bersedia waktunya aku ganggu dulu gitu. Bersedia, alhamdulillah. Oke, Bu Sari, pertama aku mau nanya. Ini kan kita ngobrol terus kemarin dari pelaksanaan yang sudah dilakukan, Bu Sari ngomong pakainya kita harus ada pertemuan deh buat ngebahas ada nggak kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang Bu Sari lakukan. Nah, aku mau nanya kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari adanya proses observasi atau coaching atau proses yang kita lakukan ini? Baik, izin saya menjawab Pak Agung. Baik, Sari. Jadi terima kasih juga sama Pak Agung karena sudah melakukan proses coaching ini kepada saya kan, karena juga ini bentuk pendampingan ya Pak Agung kepada saya. Jadi yang saya harapkan dengan adanya coaching ini, saya berharap tentu pembelajaran yang saya lakukan gitu ya di dalam kelas bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan, karena tentu saya memiliki banyak kekurangan mungkin, dan itu diobservasi juga sama Pak Agung. Nanti kita saling sharing, saling berbagi gitu ya, bagaimana kekurangan saya gitu. Dan juga tentu mungkin juga dari Pak Agung nanti ada masukan-masukan. Nah itu yang saya harapkan sih, jadi supaya saya menjadi lebih baik lagi. Iya bener Bu. Ya ada yang harus saya garis bawahi, betul banget. Saya juga senada dengan apa ya, tujuan yang ingin Ibu capai gitu ya, bahwasannya kita mau dari adanya kegiatan ini kita sama-sama mau belajar, nggak ada yang menggurui, bahkan mungkin kita akan bergantian nih, nanti Bu Sari masuk ke kelas saya, ngelihat proses pembelajaran apa kekurangan saya, jadi kita sama-sama menjadi lebih baik untuk kedepannya Bu ya. Oke, Bu, kemarin aku ngelihat pelajaran di kelas yang sama Ibu tuh udah menarik banget, udah anak-anak tuh dibuat berkelompok, terus dibagi LKPD dan lain sebagainya. Nah, aku mau nanya nih sebenarnya, karena aku kan cuma ngelihat secara visual gitu pelaksanaan di kelasnya, tapi dari hatinya belum tahu. Aku mau nanya perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tuh gimana? Soalnya kan biasanya ngajar aja kan. Nah ini harus nyiapin perangkat dan segala macam. Perasaannya gimana? Yang pasti perasaannya pertama pasti ada deg-degannya gitu. Karena ini pembelajaran yang dipersiapkannya cukup ini ya. Effortnya besar gitu Bu ya. Mulai dari persiapan, kemudian juga dari pelaksanaannya, kemudian rencana pelajarannya RPP, kemudian LKPD, semua harus benar-benar disiapin nih kan, karena biasanya kalau kita ngajar sudah ngajar gitu, tapi di sini persiapannya sangat butuh persiapan yang sangat baik. Jadi saya merasa gimana ya ini, gimana besok ya, tapi ternyata gitu ya di saat hari H
itu juga muncul perasaan excited banget nih karena ini yang sudah saya siapkan gitu kan. Saya harus bisa melaksanakan ini sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi tentu perasaan itu ada perasaan senang gitu ya, mau Campur melaksanakan aduk gitu. mau melaksanakan aduh, pokoknya ini insya Allah harus berhasil gitu. Tapi ya tetap ada perasaan deg-degannya gitu, apakah nanti saya bisa gitu. Tapi tetap itu tadi dengan perasaan senang, insya Allah bisa. Alhamdulillah bisa terlaksana. Pas prosesnya itu udah selesai, yang ada di hatimu gimana tuh benar? Lega ya? Terlepas dari mungkin ada beberapa kekurangan yang dalam pembelajaran itu, jadi tetap saya merasa alhamdulillah lega. Dan insya Allah mudah-mudahan saya juga berharap tujuan pembelajaran yang memang sudah saya sudah saya siapkan gitu, maksudnya supaya anak-anak mudah-mudahan memang benar-benar nih mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Amin. Bener Bu. Berarti emang ya aku ngelihat nggak segala sesuatu yang disiapkan dengan baik pasti akan datangnya baik juga hasilnya gitu Bu ya. Oke Bu, aku mau nanya nih, kalau seandainya aku kepo dikit, dari skala 1 sampai 10 Bu Sari, kira-kira menurut Ibu tingkat keberhasilan proses pembelajaran kemarin di kelas 5 tuh berapa? Harus saya menilai ya? Ya menerka-nerka aja gitu Bu. Saya menilai diri saya sendiri, setidaknya 8 lah ya Pak Agung. 8 ya, benar-benar. Dapatnya maksudnya dibilang buruk juga tidak, karena semua tahapannya sudah terlaksana. Tapi tentu ada kekurangan tadi. Ya insya Allah nanti perbaiki ke depannya gitu ya. Tadi 8. Iya, kalau menurut aku malah bisa 9,9 gitu. Kalau ngasih 10 kan jumawa gitu. Tapi benar Bu, proses pelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik sekali. Nah, satu Bu, aku mau tanya nih, sebenarnya aku kepo kalau dari pribadi rekan-rekan sejawat aku. Nah, kalau menurut Ibu nih, Ibu ngelihat diri Ibu sendiri, strength-nya, kekuatan di dalam diri Ibu tuh apa sih kira-kira? Kalau yang bisa Ibu terapkan di pembelajaran di kelas? Saya rasa diri saya itu ini aku masukan dari saya mau belajar sih yang membuat saya merasa ya itu dalam pembelajaran harus ada perbaikan. Ketika memang ada suatu masukan dari rekan sejawat, atau misalnya sekarang nih lagi ada model pembelajaran baru nih kita yang diterapkan, apalagi sekarang di media sosial banyak ya. Saya merasa kayaknya bisa nih diterapkan di kelas saya. Itu mungkin yang kekuatan yang saya rasa itu ada dalam diri saya. Saya mau belajar gitu aja. Artinya pembelajaran itu tidak monoton hanya itu saja. Saya juga mau membuat anak-anak ini belajar dan menyenangkan gitu di dalam kelas, jadi tidak bosan. Nah, itu yang pertama, kekuatan yang menurut saya gitu ya yang saya miliki. Kemudian menurut rekan-rekan gitu ya yang sudah melihat Ibu gitu ya. Saya mempunyai sisi keibuan katanya gitu. Jadi mengayomi anak-anak, apalagi usia anak SD ini memang benar-benar harus kita dekati gitu ya, baik secara personalnya gitu ya. Jadi ya saya merasa ya itu kekuatan saya sebagai seorang guru gitu, karena memang harus mempunyai sifat keibuan gitu. Itu sih Pak Agung ya. Ya, salah satu yang saya lihat di Ibu tuh satu keibuannya besar banget. Saya mungkin kalau seandainya ngajar anak murid yang kelas rendah, waduh saya nggak kuat banget, tapi Ibu telaten sekali. Maksudnya belajar kelas rendah itu saya di atas 5 tahun gitu ya. Jadi ya itu terbentuk gitu. Oke, jadi udah terbiasa gitu Bu. Oke. Berikutnya Bu, dari strategi nih ya, Ibu kan kemarin udah maparin tuh pas lagi pra pelaksanaan. Aku tanya persiapan apa, strategi apa, model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di pelaksanaan esok hari. Sudah menyebutkannya. Kira-kira ada gak sih yang masih miss ataupun target Ibu? Aku mau strateginya gini, ternyata di lapangan berubah. Kira-kira ada gak, boleh di-spill gak gitu?
saya merasa semua tahapan sudah dilaksanakan ya Pak Agung ya. Karena memang saya menyiapkan pembelajaran itu sudah secara sistematis. Apa aja nih yang saya harus lakukan. Tapi saya merasa karena juga ini model pembelajaran yang cukup baru buat saya, kurang waktu gitu. Jadi jadi karena kemarin karena ada diskusi kelompok, terus juga persiapan ya anak-anak untuk berkelompok. Jadi waktunya itu agak mundur gitu dari waktu yang sudah saya tentukan. Ya pasti ya, namanya setiap pelaksanaan segala sesuatu walaupun udah dirancang tetap aja ada yang miss, walaupun ya kalau saya lihat minim kok Bu kesalahan di sini. Nah, terus selain itu hambatan dan gangguan terbesar apa sih Bu Sari ini yang Ibu Sari rasakan selama proses pembelajaran kemarin di kelas? Kalau aku lihat kan kemarin Saban terus segala macem, apa nih kalau dari sudut pandang Ibu hambatan dan gangguan? Tentu dalam setiap pembelajaran kita di kelas itu pasti ada karakter-karakter gitu ya, perilaku anak yang mungkin masih belum kita sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Tadi yang Pak Agung bilang ada anak-anak yang khususnya ketika merumuskan hipotesis gitu, itu kan semua anak tuh harusnya berpendapat gitu ya, semuanya mengemukakan pendapatnya, dikumpulkan gitu ya. Tapi memang masih ada beberapa di antara anak-anak tersebut yang belum mau nih mengemukakan pendapatnya, padahal di setiap kelompok itu sudah ada tiap ketua kelompok yang mengayomi ayo gitu ya Bu. Tapi itu lagi tadi setiap anak itu kan punya karakter dan kemampuan yang berbeda. Mungkin ini juga ketika mereka kerja kelompok itu hal baru ataupun yang tidak terbiasa banget gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan pendapat itu masih kesulitan. Itu sih yang mungkin yang juga nanti mudah-mudahan bisa jadi perbaikan ya Pak Agung, gimana meningkatkan anak-anak ini bisa menjadi lebih aktif lagi. Ya Bu. Berarti memang hampir di setiap kelas ataupun jenjang, bahkan saya ngobrol dengan beberapa rekan sejawat teman saya di SMP dan di SMA juga terjadi gitu. Yang suka bicara ya itu aja, tapi kita sebagai guru harus bisa nih meramu proses pembelajaran agar semuanya aktif. Nah, tadi kan Ibu sudah ngomongin hambatan dan gangguan. Nah, saya mau nanya nih, solusi yang terpikirkan dari Ibu apa Ibu untuk menyelesaikan masalahnya? Silakan Bu. Solusinya yaitu tadi sih, karena kita tentu sebagai guru tidak boleh lepas untuk terus belajar ya Pak Agung. Saya juga masih terus PR nih, gimana caranya anak yang tidak terbiasa bicara gitu ya, anak yang kurang aktif ini kita tingkatkan lagi gitu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa ikut berperan dalam suatu kelompok. Itu mungkin PR-nya Pak Agung yang masih ingin saya pelajari lagi, perbaiki lagi. Baik, siap. Mungkin nanti bisa ini ya, kita bentuk suatu komunitas entah di KKG untuk angkat permasalahan ini agar bisa terselesaikan. Oke Ibu, aku sih terakhir ya yang aku mau tanya, kira-kira menurut Ibu nih siapa atau apa sih yang bisa membantu Ibu dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran ini ke depannya, karena walaupun sudah bagus kan harus terus di-upgrade, betul kata Ibu tadi. Kita dalam lingkup sekolah tentu yang menurut saya berperan gitu ya untuk bisa sama-sama kita meningkatkan pembelajaran. Tentu yang paling dekat pertama adalah rekan sejawat. Rekan sejawat. Karena rekan sejawat itu kan yang kita temui setiap hari. Mereka juga sama-sama mungkin menemukan hambatan di kelasnya masing-masing. Kemudian bagaimana cara kita sama-sama memecahkan satu masalah. Terus juga tidak terlepas dari tentu pimpinan kita gitu ya, kepala sekolah. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu persetujuan beliau, tentu kita akan sharing seperti itu sih Pak. Kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentu dari sekarang banyak media sosial yang bisa kita menjadi lebih lagi. Benar ya, berarti ya memang adanya komunikasi dengan teman, rekan sejawat itu akan sangat improve dan membantu kita ya Bu ya.
Oke Ibu, tanpa terasa nih, ya itu kelemahan-kelemahan yang Ibu temukan di lapangan ya bisa terselesaikan dengan kita ngobrol begini. Aku banyak belajar dari proses ini. Aku mau ngajak Ibu untuk selalu bergerak, melakukan perubahan. Terima kasih atas waktunya Bu. Dan sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Bu.